dalam pas ya, kaidah dasar dalam pas, karena jangan sampai teman-teman instruktur sendiri ya ini apa bahasanya ya, terjebak kepada pemahaman yang hari ini ada ya, karena kita sudah punya sudut pandang tersendiri di Gen1 Pas ya, bagaimana kita melihat penyakit ya, memandang penyakit dalam tubuh. Ini gelasnya guling nanti. Gelasnya diisi dulu. Terus kamu coba gelasnya besar. Saya jadi ngeri-ngeri lihatnya gitu, dekat konsen saya itu. Karena tentunya begini teman-teman ya, baik itu di lebih spesifik terkait pernapasan, mungkin penyakit secara umum ya, ini insya Allah tidak terjadi di Pekalongan ya, di beberapa daerah wilayah Pas Trooper itu masih banyak terjebak dengan teori-teori atau pemahaman yang hari ini ada yang tidak sesuai dengan kaidah atau konsep dasar keilmuan Pas ya. Contoh, kadang masih muncul pertanyaan, ini kalau migrain jurusnya apa ya? Ini kan masih banyak pertanyaan muncul semacam itu. Asma jurusnya apa? Ya. Atau bahkan mungkin yang lebih kompleks lagi ya, gagal ginjal dan sebagainya. Ini masih dipertanyakan bahkan dengan nama-nama tertentu gitu ya. Contoh di pernapasan, ya kita ketemu dengan kasus bronkitis, ya, atau sering kita ketemu dengan kanker paru. Ya. Kanker paru ini jurusnya apa? Ini tentunya tidak sesuai dengan kaidah Pas ya. Jadi jurus-jurus dalam Pas itu bukan dalam rangka menyembuhkan sakit tertentu. Ini harus menjadi prinsip ya. Jadi teman-teman yang misalkan sakit pinggang ya, bukan pisang ayam itu menyembuhkan sakit pinggang. Ya. Teman-teman yang ingin saraf kejepit, bukan CU itu yang menyembuhkan saraf kejepit. Ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala, itu secara prinsip ya. Tapi secara nama penyakit pun tidak ada kaitannya dengan jurus-jurus yang kita berikan. Karena tugas Pas adalah bagaimana mengembalikan rangka itu kepada koordinat 0,0. Ya, saya coba kembali ulas kaidah dasar ya, karena ini penting ya. Wah, ini baru ya. Tak beli ya. Katanya perek begini loh. Biasa kan, sing cedak telat. Cedak. Ya, kita kan masih ingat ya kaidah bagaimana membalikan bahwasanya 0,0 ini ya, 0,0 ini adalah titik fitrah ya. Ibaratnya rangka kita ini pada posisi yang normalnya ya, posisi yang normalnya rangka kita. Nah, hari ini ya, orang berlomba ya, kemajuan teknologi ya, ini berbicara adalah penyimpangan misalkan ini 0,3 gitu kan, ini kasih nama penyakitnya apa gitu kan. Penyimpangan ini ditemukan 5,3, nanti kasih nama penyakitnya apa. Sehingga semakin hari semakin tahun jumlah penyakit semakin banyak, karena bicaranya adalah titik-titik penyimpangan. Ya, hari ini dengan mohon maaf ya, nama autoimun yang masuk pada kelas autoimun itu ada berapa nama penyakit? Dulu asalnya itu masih 50 ya, 80. Kemudian sekarang saya lihat di itu ya, itu sudah 200-an nama penyakit yang masuk pada kelas autoimun itu sendiri ya. Padahal ini teman-teman autoimun aja masih bingung ya, masih autoimun gitu kan. Padahal sudah ada 200-an nama itu ya. Dan namanya susah-susah, kita baca aja susah, apalagi ngapalin ya, nggak usah ngapalin. Ya, karena orang sekarang kemajuan bidang
kesehatan ini ditandai dengan tadi ya, munculnya nama-nama penyakit yang banyak sekali ya. Nah padahal di PAS hanya satu ya. Bagaimana tugas PAS adalah mengembalikan penyimpangan-penyimpangan ini ya, dikembalikan pada titik normalnya, yaitu koordinat 0,0 ya. Mungkin titik di sini misalkan namanya migrain gitu kan yang kita kenal, atau vertigo, titik di sini misalkan asam urat gitu kan, titik di sini misalkan ambien, titik di sini misalkan kanker paru, gagal ginjal, apalagi autoimun, jantung, koroner, jantung banyak sekali kan. Titik-titiknya ada di sini ya, berada di titik penyimpangan. Titik-titik penyimpangan. Tapi kita bukan fokus pada namanya, bukan fokus pada nama-nama ini. Bagaimana penyimpangan ini kita arahkan dikembalikan ke koordinat 0,0. Itu tugas kita, hanya itu saja. Ya. Maka bicara yang banyak keluhan yang muncul misalkan ya, kadang kita sudah orang bahasa di kedokteran ini mungkin komplikasi ya, sudah gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi gitu kan, kemudian gagal ginjal ya, darah tinggi juga, itu kan sudah kompleks ya. Nah kalau kita mau sembuhin satu-satu ya kan, ini jurus darah tinggi apa, jurusnya gagal ginjal apa gitu kan. Jadi tujuan kita adalah tadi penyakit-penyakit yang ada ini hanya sebuah dampak dari penyimpangan, ya, penyimpangan rangka. Maka tugas kita fokusnya adalah baca penyimpangan itu, kemudian kembalikan ke koordinat 0,0. Ya, ini yang jadi prinsip sini. Ya, maka termasuk di kasus pernafasan. Coba hari ini nama-nama penyakit yang berkaitan dengan pernafasan ada berapa? Asma, TBC, kanker paru, bronkitis, pneumonia, apa lagi? ISPA, apa? Sinus, apa lagi? Abses, hidung, banyak sekali kan? Banyak sekali. Tapi kalau fokus kita kepada nama-nama, otomatis kita terus masuk pada tadi ya. Parsial. Bicara tadi nama-nama yang sebutkan tadi, ini hanya dampak dari kondisi rangka yang bermasalah. Ya. Maka coba kita akan masuk sedikit lebih dalam ya, terkait seperti apa sih sistem pernafasan kita, ya. Sistem pernafasan kita. Ini nggak ada penghapusnya. Ada. Tunggal. Kembali. Bagus semua ya. Masuk gurune sing ngapus. Iya. Mulang biasa Pak Guru. Coba kita pahami dulu ya, apa saja yang terlibat dalam proses kita bernafas. Organ apa saja? Urut apa langsung ke paru-paru? Hidung sik ta ya. Hidung. Terus tenggorokan. Ya, faring. Apa lagi? Laring. Apa gitu, laring ya. Ya nanti sedikit lah ya, agak di apa, lihat di Google lah. Ini juga sebagai bahan mawan kita ya. Apalagi? Bronkus. Ya. Malah kita nanti tahu ini penyakit bronkitis itu apa gitu kan? Kenanya di mana? Di laring kah, faring kah, atau hidung kan begitu? Ya kan? Bronkus kemudian, nah, alveolus. Ya ini di dalam paru-paru ya.
Belum lagi nanti ada peran ya banyak ini sebetulnya. Termasuk dari sudut pandang pas nanti ada rusuk, ya kan? Otot interkostal, otot-otot yang nyambung di antara rusuk, gitu kan? Interkostal. Kemudian ada apa? Di bawah paru-paru? Diafragma. Nanti kita akan paham nanti kenapa kok penyimpangan orang tipe tulang belakangnya seperti ini, kenanya di mana ini, gitu loh. Ya, yang terdampak di area mana? Karena bicara penyakit di area pernafasan ya banyak sekali kan namanya. Maka paling tidak kita bisa mendefinisikan titik dia paling ketarik atau paling kepelintir di titik mana kan begitu. Ya. Contoh orang speech delay. Ini permasalahan di mana? Di area? Iya, di area sini. Ya, ini ada pita suara di sini. Ya. Maka kadang kita kalau batuk gitu kan, kadang suara hilang kan, erak, ya, erak atau bahkan hilang karena ini ada masalah atau bicaranya ya infeksi lah dan sebagainya di area ini. Orang speech delay, ya pita suara dia nggak bisa bergetar karena di area faring laring ini tadi terjadi masalah entah itu ketekan, kencang, kepultir dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan area sini terganggu. Bronkitis, ya kan? Ini percabangan ya, percabangan ke paru-paru kanan dan kiri. Ya, ini bronkus. Maka infeksi di area tersebut nanti namanya bronkitis, kan begitu. Ya. Alveolus. Nah, nanti kita akan lebih detail ini kita akan coba bicara ini. Ya. Karena yang perlu kita pahami betul adalah bahwasanya masuk ke kaidah sistem ya nanti. Kita akan bicara nanti oksigen. Ya, oksigen ini bagian dari nutrisi yang itu dibutuhkan oleh sel. Ya. Kita masih ingat kaidah sistem. Ya. Ini semua berpraktek ya. Mas Rama berapa pasien sudah Mas? Saya 10. 10. Alhamdulillah. Ya. Ini senior semua lah sudah ya kan. Nggak perlu tanya lagi pasiennya berapa. Ya. Artinya kaidah bahwasanya penyakit atau keluhan muncul itu disebabkan oleh rangka, teman-teman sudah paham semua kan, ya. Jadi jangan sampai saya kembali kalau kembali ke sana nanti kejauhan lah. Di mentoring saya yakin sudah dibahas ya. Mentoring sudah berapa ini? Sudah sesi berapa? 3. 3 ya. 3 itu sudah sampai SOP terus? Belum. Oh sampai pantai. Ya itulah. Coba kita akan pahami kaidah sistem ya. Kaidah sistem itu nama sel ya. Kemudian darah. Kemudian apa? Tingkatan berikutnya? Ayo kaidah sistem saya sudah sering bahas ini loh. Iya, itu diambil dari tadi ya. Ide awalnya dari surat Al-Mu'minun ayat 14. Nutfah, alaqah, mudghah, idhoman, fakasonal, idhoman lahman. Ya. Dari konsep di ayat itu kemudian Sataris menemukan bahwasanya ada kaidah sistem berkaitan yaitu dengan sel, kemudian darah. Ya, sel itu bisa saja nutfah, darah ini alaqah. Mudghah apa mudghah? Sirkulasi darah. Sirkulasi darah juga berkaitan dengan ya, fase oksigen namanya pernafasan. Ini kita akan bahas nanti di sini. Ya, 1, 2, 3. Kemudian keempat, tulang belakang.
Kemudian paling tinggi adalah iya, angka. Terus ini kaidah sistem ya. Kaidah sistem termasuk kita nanti memahami penyakit ya atau keluhan ini di level mana gitu loh, supaya nanti kita paham penanganannya harus seperti apa, gitu kan? Wah, nanti kita akan mengerucut di sini dulu lah ya. Di sini pun nanti kita akan kerucutkan lagi di pernapasan saja karena tema kita hari ini pernapasan. Coba kita pahami dulu sel. Sel ini kan apa? Satuan terkecil dari tubuh ya. Jadi penyusun paling kecil dari tubuh kita adalah sel. Di setiap bagian tubuh kita ada sel ya. Ada sel. Nah, sel ini dia bisa hidup ya. Kemudian berkembang biak ya, atau mungkin regenerasi bahasanya ya. Regenerasi artinya yang rusak kemudian ganti baru lagi gitu kan. Ya contoh real kita bisa lihat itu ya di kulit gitu ya. Kulit kita, kemudian kuku misalkan, kuku saat kita potong kemudian nanti tunggu seminggu aja sudah panjang lagi. Ini kan berkembang ya, selnya berkembang. Syarat sel bisa berkembang dia apa makanannya? Nutrisi dan oksigen. Ya. Nah, ini makanan sel ya. Nutrisi dan oksigen itu dibawa oleh darah. Nih, ya. Jadi darah ini membawa nutrisi dan oksigen untuk makanan sel. Ya. Nah, nutrisi dan oksigen ini diperoleh ya, khususnya kalau kita berbicara pernapasan, oksigen berarti hasil dari pernapasan di sini. Nah, kita akan spesifikkan bahasanya di pernapasan. Ini ya. Jadi proses pernapasan ini menghasilkan oksigen, di mana proses tersebut juga ada zat sisa. Ya, zat sisa dari proses pernapasan adalah apa? CO2. Ya. CO2. Nah, jadi proses pernapasan adalah masuknya O2, kemudian keluarnya CO2. Ya. Ini proses pernapas. Ya. Di mana O2 ini dibutuhkan oleh tubuh dan CO2 ini zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Ya. Nah, ini. Maka O2 masuk ke tubuh ini ditentukan oleh kondisi nantinya, bisa jadi dari faktor volume yang masuk. Ini ngopo sih Pak Ketua ini? Gelas dibanting-banting. Bisa bicara volume, masalahnya di volume ya, sedikit banyak dan sedikitnya. Kemudian bisa juga bicara kualitas. Ya, kualitas O2-nya. Ya, artinya kualitas dalam darahnya. Nah, Ustadz Haris ini pernah membahas terkait pernafasan ya. Beliau menemukan ide awal itu yang membahas tentang pernafasan itu di ayat berapa? Surat apa? Tentang pernafasan. Yuk. Ini masalah itu. Surat berapa? Generasi al-awal.
Biasa. Corona. Ayat berapa yang bahas tentang pernapasan? Ya, ayo dibuka lagi lah. Surat Al-An'am. Coba dibuka. Ayat 125. Tunggu dibuka coba di aplikasinya. Jangan sampai lupa ini ya, ini konsep-konsep dasar yang ya kita bukan dari dalam rangka menafsirkan ayat ini ya, tetapi ide awalnya pemahaman tentang pernapasan itu lahirnya dari sini. Coba yang ketemu dibaca. Surat Al-An'am 125. Artinya coba. Nggih. Boleh. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Di situ ada dua konsep ya yang beliau pernah sampaikan. Yang pertama adalah atau terkait dengan bahasanya apa ya, karakter atau mentalitas gitu ya. Ini bicaranya tentang mental. Di situ ada orang-orang yang satu Allah berikan petunjuk, ya kan? Orang-orang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang disesatkan, ya, disesatkan. Iman atau sini kufur. Nanti kita akan bahas di sini di sesi akhir nanti, mudah-mudahan bahas. Nah, berbicara pernapasan tadi, kita kembali ke konsep pernapasan. Masalah pernapasan satu adalah sesak. Coba konteksnya diulangi Bu. Yang pertama apa? Tadi terjemahnya. Dia membukakan dadanya untuk menerima Islam dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat. Dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Ya, Seakan-akan sempit dia dan sedang sesak, mendaki ke ya. langit. Nah, ini. Jadi ada sempit, ada sesak. Kemudian yang ketiga tidak adanya O2 ya. Artinya dibahasakan apa ya? Seperti naik ke langit lah. Iya, sesak sekali. Oksigen enggak. Kalau teman-teman yang pernah naik gunung itu kan semakin ke atas oksigen semakin sedikit ya. Semakin sedikit. Kita semakin naik itu semakin oksigen semakin sedikit. Sesak. Nah, ini teman-teman ya ada tiga permasalahan di pernapasan ini. Yang pertama sempit. Bicara konsep pernapasan dalam PAS ini adalah berkaitan dengan rongga dada, ya, rongga dada. Rongga dada yang sempit, rongga dada yang sempit. Ini kalau kita diagnosanya ada cekung depan, cekung belakang, gitu ya. Ini rata-rata terjadi nih pada orang-orang yang tipe ekstrim gitu ya. Ini biasanya ukuran ya volume. Sempit ini bicaranya volume. Karena orang dadanya sempit, ya otomatis paru-paru tidak bisa mengembang sempurna. Ya. Jadi dada sempit kan paru-paru nggak mungkin bisa dorong rongga dada kan? Ya, contoh orang cekung belakang begini, ya kan? Ini otomatis paru-paru ketekan dari belakang. Orang cekung depan, ya, dia menekan paru-paru, otomatis paru-paru nggak bisa mengembang sempurna. Salam.
Dan ukurannya sempit, ya. Sempit sehingga paru-paru tidak bisa mengembang sempurna. Volume O2 ini sedikit. Volume O2 sedikit karena memang kondisinya sempit. Nah, ada tipe kedua, ya. Ini rongga dadanya besar, ya, rongga dadanya lebar, tapi dia sesak. Ini biasanya orang tipe S, gitu ya. Orang S ini rongga dadanya lebar, depan belakang nggak kecekung, ya, normal. Tetapi kenapa dia oksigen yang masuknya sedikit? Ini karena sesak, ya. Ini biasanya orang tipe S, ya, karena pinggangnya masuk, otomatis dada depan belakang itu ketarik. Jadi otot-ototnya itu sudah kencang duluan, ya. Kalau kita bicara bernafas itu, ini kan pergerakan otot interkostal, ya. Pergerakan otot interkostal itu, nah kalau orang tipe S, ya, rata-rata itu dia sudah kencang karena ketarik oleh pinggangnya yang masuk. Nah, maka dia untuk bernafas ngambil oksigen itu saja sudah capek karena dia harus bertempur atau melawan kekencangan ototnya sendiri. Ya. Maka ini otomatis juga oksigennya juga minim. Ya, jadi permasalahan pertama ini karena volume, dadanya sempit, ya kan? Permasalahan kedua karena kencang. Ya. Ini karena kencang. Nah, ini rata-rata biasanya di tipe C, yang ini di tipe S. Ini. Nah, ditambah nanti bicaranya melintir, gitu kan? Sudah C, dadanya sempit, melintir. Nah, ini juga makin kompleks. Atau sudah kencang, ya, tipe S, ditambah melintir juga, otomatis bermasalah. Ya. Nah, O2 ini teman-teman, ya, kita tahu tadi O2 itu fungsinya adalah untuk apa? Makanan sel, ya, untuk makanan sel. Untuk sel tadi, ya, bisa tumbuh, berkembang biak, ya, beregenerasi dan sebagainya. Ini butuh O2. Nah, selain itu, ya, untuk kita mendapatkan tenaga, ya, nanti di aliran darah O2 ini akan bereaksi dengan glukosa, ya, zat gula, otomatis nanti akan menghasilkan tenaga. Kalau jumlah O2 atau volume O2 yang masuk ke tubuh kita minim karena kondisi ini tadi, ya, karena kondisi sempit, ya kan, dan kondisi kencang sehingga oksigen yang masuk sedikit, otomatis ini juga nantinya pertumbuhan sel bermasalah, gitu ya. Kemudian, ya, dari sisi tenaga juga bermasalah, ya. Orang-orang yang sempit ini saat mungkin aktivitas biasa duduk-duduk dia nggak ada masalah, gitu ya, nggak ada masalah. Tetapi begitu dia suruh aktivitas agak sedikit sibuk, gitu ya kan, ya, contoh banyak pekerjaan, ya, kemudian lari misalkan olahraga, otomatis oksigen yang dibutuhkan lebih banyak, sedangkan kondisi penampungannya sempit, maka dia akan bermasalah. Ya. Ada mungkin orang yang begitu ada masalah, ya, ada masalah, ya, masalah hidup dan sebagainya, gitu kan, beban dan sebagainya, dia juga asmanya jadi kumat. Apa hubungannya? Karena tadi orang punya masalah, otomatis otak itu harus berpikir keras, ya, banyak energi yang dibutuhkan, tapi tadi, ya, kondisi oksigen yang masuk, volume oksigen yang masuk ini sedikit, sehingga otomatis asmanya kumat dan sebagainya. Intinya ke sana. Ya. Ini. Nah, coba
kita lihat bagaimana tubuh ini menangkap oksigen. Ya, ini di alveolus nih ya. Kalau kita bicara dari organ berapa ini prosesnya adalah di alveolus. Supaya nanti kita bisa tahu ya ketika oksigen minim, kemudian sampai dengan O2 ini, CO2 ini nggak bisa keluar sempurna, apa dampaknya ke tubuh ya. Kalau kita yang sering temukan kan ada orang alergi gitu ya, alergi dingin ya, misalkan dingin dia bersin-bersin ya. Atau mungkin hidungnya jadi bumbat, minimalnya begitu. Atau mungkin begitu dingin biduran seluruh kulitnya gitu kan. Atau alergi makanan, orang makan seafood kemudian ya tubuhnya bereaksi, entah biduran, entah gatal dan sebagainya ya. Atau kena debu, asap, dia bersin-bersin, itu adalah reaksi tubuh ya. Reaksi tubuh yang muncul ya. Tetapi permasalahannya bukan karena makanannya, bukan karena cuacanya, tentunya kita nggak bisa menyalahkan faktor itu ya. Tapi permasalahannya adalah di sistem tubuhnya itu tidak bisa beradaptasi dengan situasi-situasi itu ya. Contoh ya tadi orang makan seafood yang lain nggak masalah, kenapa kamu jadi begini kan begitu kan ya. Makanya ada teman yang begitu makan seafood itu nyicipi sedikit aja sudah bengkak semua mukanya. Ada yang di sini? Oh ada. Wah, padahal udang di balik batu itu berarti menghindari udang ya Bu? Tapi nggak menyalahkan udang kan? Ada yang alergi dingin di sini? Begitu dingin langsung bumbat, bersin-bersin, batuk-batuk, asma, sesak? Nggak ada ya? Alhamdulillah sehat semua lah. Ya intinya adalah tadi ya, bagaimana ketika kondisi faktor itu muncul kemudian tubuh kita tidak bisa menyelesaikan diri, otomatis muncullah masalah tadi ya. Coba kita sedikit telisik di proses kerja alveolus ini ya. Jadi dalam paru-paru teman-teman ya, saya nggak bisa menggambar sih ya. Ibarat alveolus ini adalah lubang-lubang kecil ya. Saya bahasakan gini lah. Jadi alveolus ini lubang-lubang kecil di mana di sini dilapisi oleh lapisan lendir ya, lapisan lendir. Lapisan lendir yang mana prosesnya nanti adalah begitu udara masuk ya. Di sini ada pembuluh darah, ini otomatis akan terdifusi O2-nya. Kemudian CO2 akan kembali ke sini. Ini proses di alveolus. Nah, ini kalau kita dalami sebetulnya ya, ini juga di sini proses biomekanika. Yang terjadi ada proses biomekanika. Ibarat begini. Bahasanya ada balon kecil, ya kan? Ada balon besar. Ini semua dalamnya ini ada lapisan lendirnya. Ya. Bahasanya mungkin kalau balon ini saya kasih lapisan mentega gitu ya. Begitu balon ditiup besar, otomatis lapisan menteganya tipis. Saat dia kecil, lapisan menteganya jadi tebal. Inilah kondisi lendir di dalam alveolus kita itu begitu. Ya, paru-paru mengembang besar, otomatis lapisan lendirnya tipis. Ya, begitu mengembang tipis, maka di sini O2 akan masuk, CO2 akan keluar. O2 masuk ke pembuluh darah, CO2 akan keluar. Nanti akan didorong lagi keluar. Ini proses di alveolus begini. Ya. Jadi normalnya paru-paru itu dia bisa ngembang sempurna, bisa ngempes, ya, mengembang, ngempes, ngembang, ngempes. Itulah proses terjadinya difusi oksigen ke dalam darah, kemudian sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida ini juga nantinya masuk melalui paru-paru kemudian dipompa keluar. Ya. Ini proses semacam ini. Jadi proses lendir di dinding alveolus ini dia tipis tebal,
ya, karena pergerakan dari paru-paru itu sendiri. Ya. Ini. Nah, coba kalau kita bicara di kasus tadi sempit, rongga dadanya sempit, paru-paru ini saat mengecil, ya, kemudian saat mengembang dia hanya bisa mampu segini, nggak bisa mampu segini karena rongganya sempit. Ya, semestinya kalau rongganya normal dia bisa membesar, tapi karena rongganya sempit, saat dia ngempes segini, saat ngembang hanya cuma segini. Otomatis kompensasinya adalah O2 yang masuk sedikit. Kemudian bicara tadi lendir, lapisan lendir yang untuk melakukan proses difusi ini, dia masih tebal. Dan kalau ini kan tipis, ya. Kalau dia bisa mengembang sempurna otomatis tipis. Kalau lendir ini terlalu tebal, difusi oksigennya juga lancar apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit. Ya. Ini pada kondisi dada yang sempit, paru-paru tidak bisa mengembang sempurna. Ya. Maka coba teman-teman kan sering ketemu ya kasus orang yang kurus, ya, kurus, dadanya sempit, dia makan banyak pun nggak gemuk-gemuk gitu. Di sini ada nggak contohnya? Ada contohnya begitu. Lagi konsentrasi. Contohnya real gitu ya. Ini mau makan sehari 3 kali dan porsinya penuh, porsinya begini-begini saja. Karena memang rongga dadanya sempit. Tadi kejadian begini. Jadi orang sempit begini, volume oksigen yang masuk sedikit, ya proses difusi ke darah pun sedikit. Padahal di situ oksigen dibutuhkan, oleh salah satunya adalah proses metabolisme. Ya. Untuk saat kita makan, mengkonsumsi makanan, kemudian dibakar, ya, untuk menjadi nutrisi, tentunya menjadi glukosa dan sebagainya. Ini tidak bisa sempurna karena kebutuhan untuk yang bakarnya itu sedikit sekali, bahan bakarnya sedikit sekali gitu loh. Ya ibarat ibu-ibu masak nasi 1 kuali tapi pakai lilin. Matangnya kapan? Ya matang gitu kan. Kan nggak matang kan? Nggak matang. Ya. Jadi makanan yang masuk ke tubuhnya tidak bisa diproses dengan baik. Ya. Nah, itu. Karena kondisi sempit, ya, ini sempit. Nah, bagaimana kejadiannya orang yang sesak? Tadi kalau rongga dadanya ini lebar nih, rongga dadanya normal, besar rongga dadanya. Tapi sama, dia harus beradu saat narik nafas itu sudah kenceng duluan otot. Paham maksudnya? Rongga dadanya lebar, tetapi untuk narik oksigen supaya masuk itu sudah kenceng ototnya, otomatis ya kejadiannya sama. Paru-paru dia tidak bisa mengembang sempurna karena untuk menarik itu tadi dia menggerakkan rongga dadanya sudah kenceng sekali, ya. Otot-ototnya sudah kenceng sehingga dia hanya bisa menarik sedikit, ya. Ini tergambar ya teman-teman ya. Jadi sesak napas, ya, sesak itu terjadi di orang-orang yang tipe dada normal tapi dia kencang, ya, tipe dada normal tapi dia ototnya kencang semua, depan belakang, ya, dada depan belakang itu kencang. Nah, sesak atau sering kita sebut dengan asma ini terjadi orang yang tipe rongga dadanya sempit, ya, sempit. Ini sempit. Jadi sempit dia karena ruangnya tidak bisa, paru-paru nggak bisa mengembang sempurna itu karena dia tidak bisa terhimpit oleh rongga dada itu. Maka otomatis akan muncul permasalahan. Nah ini ya. Jadi belum lagi nanti bicara terjadi pelintiran gitu Bu. Ya.
Karena sedikit banyak kasus ya, namanya penyimpangan rangka itu sedikit banyak pasti ada pola pelintiran. Ya. Sedikit banyak pasti ada pola pelintiran. Selain tadi dari kondisi yang cekung depan, cekung belakang, gitu ya, kenceng di tipe S, kendor di tipe C, ya. Ini juga ada pola pelintiran di situ. Ya, otomatis ini akan mengganggu bicara nanti peredaran darah, ya, yang dibawa oleh sirkulasi darah ini juga bermasalah. Belum lagi bicara nanti sistem sarafnya seperti apa. Ya, sistem saraf yang menuju ke alveolus ini, ya, jadi dia bisa mengembang empis, memproduksi lendir sesuai dengan kebutuhan, gitu kan? Lendir yang sudah terpakai dibuang, kemudian diproduksi lendir yang baru, gitu ya. Ini untuk proses ini juga tadi sistem kerja saraf harus bagus. Sistem peredaran darah ke area alveolus juga harus bagus. Ini kondisi ya permasalahan pernafasan yang dipengaruhi oleh kondisi tadi penyimpangan rangka yang menyebabkan kenceng, kendor, melintirnya tubuh kita. Ya. Ini. Nah, kemudian ada kasus yang ketiga ini. Ya. Jadi seperti naik ke langit ini oksigen, ketiadaan oksigen. Oksigennya itu nggak ada. Nah, kasus ini bisa dipicu oleh ya kita kenal ada virus, gitu kan? 2 tahun yang lalu, ya kita dengarkan ada virus apa? COVID, gitu ya, bakteri dan itu lainnya. Ya. Nah ini, ya, nanti kita bahas kenapa kok orang asam lambung kemudian nanti nyerangnya juga sesak, gitu ya. Nah, ini ada faktor ketiga namanya virus, bakteri, jamur, gitu ya. Kembali ke konsep awal bahwasanya bagaimana pas melihat virus, bakteri, jamur dalam tubuh kita. Ya. Kita kenal ada bahasa yang sering kita kenal ada spora. Ya. Spora jamur. Coba udara yang kita hirup masuk ke tubuh kita, ada yang bisa menjamin bebas dari spora? Masker N berapa? KN95. Bisa nggak dia memastikan bahwasanya udara yang masuk ke tubuh ya setelah melewati KN95 tadi bisa bebas dari spora jamur? Ya. Nah, spora jamur ini akan tumbuh berkembang biak ketika ada lembab ini, faktor lembab. Faktor lembab maka dia akan berkembang biak. Ya. Ini kita bicara entah itu jamur, bakteri, virus, gitu ya. Sifatnya ini adalah spora yang mana dia butuh tempat yang lembab untuk bisa berkembang biak. Nah, jadi secara prinsip bahwasanya tidak ada Allah ciptakan jamur, Allah ciptakan bakteri, Allah ciptakan virus untuk menyerang manusia. Ini harus jadi prinsip kita, ya. Jadi tidak ada makhluk hidup Allah ciptakan tadi untuk menyerang manusia, tidak ada. Virus, jamur, bakteri, ya, dia hanya mencari tempat yang lembab untuk hidup dan berkembang biak. Ya, cobalah di rumah kita ini kalau kering begini, adakah lumut yang tumbuh di sini? Nggak ada. Tapi begitu bocor, dibiarkan lembab, paling hanya 2-3 hari sudah muncul bakteri, muncul jamur, lumut dan sebagainya. Ya. Jadi ini. Ya. Nah, kenapa itu bisa muncul di tubuh kita, di paru-paru kita? Ya, yang kita kenal tadi ada TBC,
gitu ya. Kemudian apa lagi yang disebabkan oleh bakteri virus? Influenza, ya kan? Apa lagi? Bronkitis, ya. Ini bukan bakteri tersebut menyerang manusia, tetapi tubuh kita ada tempat yang lembab sehingga spora bisa hidup dan berkembang biak di sana. Ya. Nah, ini ketika ini terjadi, maka otomatis tubuh itu dia akan berupaya, ya, berupaya melawan dengan cara apa? Salah satunya adalah mengeluarkan lendir yang berlebih, ya, cairan yang berlebih di situ. Ya, kita pernah dengar ada kasus nanti yang kanker paru, gitu kan, yang harus diambil cairannya, gitu kan. Ini sebenarnya pertahanan tubuh gitu, ya, pertahanan tubuh untuk menyelamatkan kondisi organ, kondisi sistemnya supaya tetap berjalan. Ya. Nah, kondisi yang tadi memicu keluarnya lendir berlebih dari ini alveolus tadi, ya, ini otomatis kompensasinya adalah sama, ya. Difusi itu dibutuhkan kondisi lapisan lendir yang dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, maka akan terjadi proses difusi ini. Tetapi kalau dia terlalu tebal, ya, karena lendir numpuk, ya, paru-paru nggak bisa mengembang, dia lendirnya numpuk otomatis di situ, tebal, maka otomatis difusi oksigen juga tidak bisa terjadi. Nah, kalau dulu zaman COVID itu kan banyak yang katanya mati lemes gitu ya, sampai dimasuki kompresor apa? Ventilator gitu ya. Kan sama-sama orang gitu. Itu mau dimasuki kompresor pun, ya, karena lendirnya terlalu tebal, ya difusi oksigen nggak bakalan terjadi. Maka tubuh kekurangan oksigen sehingga mati. Karena ini, ya, ketiadaan oksigen ini gitu. Jadi tubuh sebenarnya alat penangkapnya, ya, paru-paru, udara bisa masuk gitu loh. Tapi tidak terjadi difusi ini karena lapisan lendirnya terlalu tebal. Ya, terlalu tebal. Nah, kondisi ini teman-teman, ya, ini jadi ulas 2 tahun yang lalu gitu ya. Ini kan kenapa yang diberitakan sebelumnya, sebelum masuk di Indonesia itu kan kita disajikan dengan video-video yang orang tahu-tahu gejala plak gitu, berita gitu ya. Ini kita sudah disajikan dengan berita-berita yang menakutkan, khawatir, was-was, takut, cemas, gitu kan? Coba orang kalau takut, khawatir, itu ototnya gimana? Kencang apa gedor? Orang kalau sudah sedih, takut, khawatir, itu kencang semua, ya, kencang. Padahal kondisi sebelumnya memang sudah kencang, gitu ya. Kondisi sebelumnya memang sudah sempit. Maka dulu zaman itu orang-orang yang punya komorbid bahasanya, ya, penyakit bawaan, ya, entah itu diabetes, autoimun, sesak nafas, gitu ya, itu otomatis lebih mudah terserang, gitu, ya, sehingga tambah takut juga itu. Oh, sudah punya riwayat asma, jadi mikir ini, waduh, saya jadi sasaran utamanya COVID ini, gitu ya. Padahal tadi, ya, kondisi penyimpangan ini sudah menyebabkan volume oksigen yang masuk ke tubuh juga sedikit, ya. Ditambah tadi, ya, kondisi cemas, takut, khawatir, itu semakin kenceng ototnya, ya, otomatis semakin sedikit. Ya. Kalau paru-paru tadi sudah kenceng, ototnya kenceng, lendir nggak bisa mengalir, numpuk di situ, otomatis tadi tidak terjadi proses difusi, ya, sehingga
oksigen tidak bisa masuk ke darah, otomatis tubuh lemas. Ya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan di tingkat pernafasan kita. Ya. Secara garis besar. Nah, otomatis ini juga akan berdampak ke seluruh sistem, ya. Karena tadi ya, pergerakan sistem, ya, sistem di tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu bahan bakarnya adalah dari oksigen ini tadi, ya, untuk metabolisme makanan yang masuk kemudian diproses gitu kan. Ini butuh pembakarannya dengan oksigen. Kemudian tadi untuk bisa selain tenaga ya, untuk bisa menghasilkan energi, tenaga untuk kita beraktivitas dan sebagainya, ini dibutuhkan oksigen. Selain juga oksigen ini sebagai makanan dari sel itu sendiri, untuk dia bisa regenerasi, untuk bisa dia tumbuh, ya, untuk bisa dia berkembang. Ini dari oksigen. Inilah permasalahan-permasalahan. Sehingga bagaimana kita selesaikan penyimpangannya, ya. Penyimpangannya. Coba sampai sini ada yang ditanyakan. Ini kan permasalahannya bicara organ pernafasan ini kan area atas nih ya. Area atas, ibaratnya pinggang ke atas lah, pinggang ke atas. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, apakah ini dadanya cekung, sudah tinggal cekung depan buka depannya gitu kan? Ya, atau cekung belakang buka belakangnya. Tentunya kita akan kembali ke konsep kaidah sistem, Bu. Ya, kaidah sistem bahwasanya ini ya. Kita masuk sini. Pernapasan O2-nya yang masuk sedikit. Ya, kualitasnya buruk sehingga darah yang dialirkan ke sel ini juga bermasalah di sisi nutrisi dan oksigennya. Ya. Nah, tentunya ini ya, sirkulasi darah bermasalah dan pernapasan bermasalah disebabkan oleh kondisi tulang belakangnya. Ya. Coba kita telisik di tulang belakang ada apa? Fungsi tulang belakang itu sendiri terkait dengan organ pernapasan. Contoh, bicara sistem rangka, ya. Sistem rangka ini, tulang belakang ini adalah tempat menempelnya rusuk. Ya. Bicara nanti penyimpangan cekung depan. Kenapa bisa terjadi cekung depan? Karena rusuknya. Penyimpangan di rusuk disebabkan oleh tulang belakang. Kembali ke sini. Cekung belakang sama, tulang belakangnya dia masuk kan, sehingga terjadi cekung belakang. Tulang belakang menekan ke area paru-paru. Kita bicara pernapasan, ya, belum organ yang lain gitu kan. Bicara pernapasan, otomatis tulang belakang yang terlalu masuk bagian belakangnya ini akan menekan paru-paru, ya, sehingga menyebabkan otomatis fungsi organ paru-paru juga bermasalah. Ya. Ini bicara tulang belakang dari sisi sebagai posisinya sebagai konstruksi, ya, sebagai tempat menempelnya organ itu sendiri. Nah, sekarang bicara tulang belakang, ini juga ada batang saraf, ya. Batang saraf. Di tulang belakang ini ada batang saraf yang mana saraf-saraf organ, ya, yang menempel di tulang belakang ini lewat sarafnya adalah dari sini, dari tulang belakang. Ya. Nanti teman-teman kalau lihat anatomi itu ya, anatomi saraf di setiap ruas tulang belakang itu adalah sebagai tempat lewatnya saraf yang menuju organ yang terdekat. Otomatis kalau kita bicara organ saraf yang menuju ke paru-paru, ya bicaranya area rongga dada bagian belakang, ya, tulang belakang bagian punggung bahasanya ini, ya. Itu saraf yang menuju ke paru-paru. Kalau tulang belakang di area tersebut kok bermasalah, otomatis sistem sarafnya juga bermasalah. Nah, kalau sistem saraf bermasalah, bagaimana sih kompensasinya? Sistem saraf itu fungsinya, ya, fungsi sistem saraf satu, memastikan darah itu sampai ke tingkat sel, ya. Kita tahu darah yang masuk ke tingkat sel, ya, ini melalui pembuluh darah yang namanya apa?
apa? Kapiler. Pembuluh darah yang paling kecil. Jadi kita bicara tadi alveolus, ya. Alveolus ini dia bisa mengembang, ngempis gitu ya. Kemudian bisa memproduksi lendir dan sebagainya untuk proses difusi. Ini dia teraliri darah melalui pembuluh darah yang namanya kapiler tadi. Pembuluh darah yang paling kecil sekali. Ya, bicara kita kulit kita kalau ini ketusuk jarum gitu ya. Jarum aja yang kecil keluar darah gitu kan. Itulah pembuluh kapiler. Pembuluh yang paling kecil, yang paling sampai ke tingkat sel paling kecil. Ini kapiler. Nah, kerja kapiler untuk dia bisa mengalirkan darah ke titik paling kecil, ke titik paling kecil di tubuh kita, sel, ini dipengaruhi oleh sistem apa? Sistem saraf. Ya. Maka logika teman-teman kan pernah kalau terjadi pendarahan, ya bisa diberi jurus apa? Energi booster. Ya. Karena pendarahan itu umumnya adalah terjadi di tingkat kapiler. Kendali yang mengendalikan kapiler adalah sistem saraf. Ya. Bisa gambar. Ya. Itu dua muka itu. Bisa dibalik. Oh iya. Oh, bermuka dua. Gak enak. Istilahnya dua muka dengan bermuka dua. Ini memang kalau membahas itu bisa kemana-mana ya. Sirkulasi darah. Ini sering saya bahas lah, teman-teman harusnya sudah sirkulasi darah. Misalkan nih jantung ya. Jantung ada berapa ruang? 4. Anggap saja ini jantung ya. Nah, ini paru-paru. Jadi peredaran darah di tubuh kita, teman-teman, ya. Ini tadi di paru-paru ini terjadi proses difusi, oksigen masuk, kemudian CO2 dikeluarkan ya. Di sini. Jadi O2 masuk, CO2 keluarkan. Jadi peredaran darahnya O2 masuk diikat oleh darah ya, difusi, kemudian menuju ke jantung. Ya, menuju ke jantung. Ini berarti darah kayak O2. Ya. Masuk ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh melalui pertama pembuluh apa? Arteri. Ya. Ini membawa darah kayak akan oksigen. Ya, ini pembuluh besar ya. Arteri ini selang besar. Selang besar dari jantung menuju selang percabangan sampai selang-selang yang paling kecil. Ini tingkat sel. Ya. Ini pembuluh apa namanya? Kapiler. Ya. Nah, di kapiler ini masuk sampai pembuluh darah yang paling kecil sekali. Ya. Itu ke kulit, ke organ, ya, organ apapun itu, ya kan? Bahkan ke daging kita, otot kita, ke mata, ya. Ini peredaran darah yang sampai ke titik paling kecil itu dilakukan oleh pembuluh darah kapiler. Ya.
Kita abaikan dulu lah pembuluh darah besar ya. Pembuluh kapiler. Nah, sistem kerja pembuluh kapiler ya itu dipengaruhi oleh apa tadi? Saraf. Ya. Jadi sistem saraf mengendalikan kapiler ya supaya darah itu bisa sampai ke tingkat paling kecil di tubuh kita. Nah, sistem saraf ini dikendalikan oleh kendalinya di mana? Tulang belakang. Ini udah jelimet ya. Karena supaya nanti kita tahu ya, bahwasanya bicara penyimpangan, bicara masalah, bicara penyakit yang ada yang muncul, ya itu kita bukan hanya berbicara rangka saja tadi, ya. Oke, ya kita diajarkan untuk bagaimana sudahlah betulkan perangkat di bungkus dagingnya, gitu ya. Tapi tentunya kita harus melihat level penyakit yang sudah terjadi itu sudah di level mana, kan? Misalkan, oh ini baru tingkat rangka di bungkus daging, ya, atau misalkan kekencangan otot dan sebagainya gitu ya. Ini sifatnya hanya baru di sini. Kalau sudah masuk ke tulang belakang, permasalahan tulang belakang, ya, saraf kejepit, gitu kan. Kemudian ya bicara tulang belakang ini, sistem saraf yang ke area organ itu sudah bermasalah, ya. Ini area-area tulang belakang. Tulang belakang bermasalah, sistem saraf bermasalah, akan pengaruh ke sini. Jadi nanti kita bisa meleveling penyakit itu sampai mana, di level mana kenanya. Ya. Ini balik ke sini ya teman-teman. Darah tadi ya, tugasnya saraf adalah memastikan darah itu sampai ke titik terkecil dari organ, titik terkecil dari bagian tubuh. Ya. Ini dipengaruhi oleh saraf. Nah, saraf juga ya yang berpusat kendalinya dari tulang belakang. Tugas berikutnya adalah dia itu sebagai sensorik dan motorik. Ya. Sensorik, ketika kita disentuh kulitnya, otomatis sinyal akan terkirim ke otak gitu ya. Kita bisa merasakan, oh ini sentuhan tangan, oh ini sentuhan spidol, oh ini beda-beda, ya, ini sensor. Kita bisa merasakan, bahkan mendeteksi ini karena sentuhan apa, kena pukulan, sentuhan, goresan dan sebagainya. Ya, ini sensorik. Nah, motorik dia bisa memerintah, tangan kita bergerak. Ya, ini otak memerintah melalui sistem saraf. Ya, ini kita pakai. Contoh kalau teman-teman di terapi kasus stroke ya, bagaimana ada kinetik, neurokinetik, ya masih ingat ya? Itu bagaimana saat kita memfokuskan kepada anggota yang bermasalah tadi dengan cara diajarkan dulu oleh bagian tubuh yang sehat, kemudian diperintahkan ke bagian tubuh yang sakit. Di situ ada proses tadi, ya. Memfokuskan sistem saraf untuk bekerja sehingga tubuh akan mengalirkan darah ke area tersebut lebih banyak, ya, sehingga nanti bagian tubuh itu akan bergerak. Ya, contoh ketika kita bergerak semacam ini, ya, ini juga tadi perintah dari otak melalui sistem saraf, ya, sistem saraf kemudian mengalirkan darah ke area tersebut sehingga ini bisa bergerak. Maka ada orang yang contoh ya kasus kebas gitu kan. Kebas ketika kita gerakan susah apa susah? Susah. Kenapa? Karena darah tidak bisa sampai ke titik tersebut. Kaki kita kebas. Ini perintah dari otak sudah ada perintah gitu ya, tapi sistem saraf tidak bisa memastikan darah itu sampai ke tingkat sel-sel di kaki kita, sehingga otomatis kaki kita susah bergerak. Ya. Ini tugas saraf, ya. Tugas saraf. Nah, belum lagi sifatnya kalau sudah bicara
organ pernafasan, teman-teman, coba bisa nggak menghentikan nafas, menghentikan paru-paru bekerja selama 1 detik? Kita nggak bisa. Maka kita kenal ada sistem saraf otonom. Apa itu? Dia bekerja di luar kendali kita. Contoh yang real sekali terasa tuh jantung. Jantung bekerja tentunya di luar kendali kita. Ya. Artinya ada sistem saraf yang itu langsung terhubung ke otak, ya. Dia bekerja secara otomatis. Gitu. Secara otomatis. Nah ini. Contoh bicara lambung bahasanya. Lambung kita saat kita tidur, ya tidak sadar, lambung akan tetap bekerja karena dia dikendalikan oleh sistem saraf yang otonom tadi. Ya. Maka nanti lebih dalam lagi ya kita bicara kerja saraf itu, baik kerja saraf yang di bawah kontrol kita, ya artinya di bawah otak sadar kita, ada kerja saraf yang dia di luar otak sadar kita. Nah, maka orang tahu-tahu kok sesak nafas karena tadi sistem saraf yang bekerja untuk pergerakan paru-paru tadi untuk mengembang, mengempis dan sebagainya ini terhenti karena kondisi tertentu. Ya. Tetapi luar biasanya Ustaz dari situ memahamkan kita bahwasanya sudah ini permasalahannya dari tulang belakangnya ini. Karena pusat kendali semua sistem saraf ada di tulang belakang. Nih ya. Jadi kerja pernapasan selain dari kondisi cekung depan, cekung belakangnya yang dipengaruhi oleh rusuk-rusuk, di mana rusuk-rusuk ini menempel di tulang belakang, maka tulang belakang bermasalah, rusuk juga akan bermasalah. Ya kan? Kemudian tulang belakang bermasalah, sistem saraf juga bermasalah. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa tulang belakang bisa bermasalah? Maka kita pahami konsep rangka dibungkus daging ini, ya. Bahwasanya muara dari penyimpangan itu adalah dari mana? Munculnya penyimpangan rangka. Muaranya dari panggul. Ya, pinggul atau panggul. Ya. Kenapa tulang belakang bisa berubah? Kenapa tulang belakang bisa bermasalah? Dari panggulnya, dari potnya. Maka kita kenal ada diagnosa kendor pantel, itu panggul yang bintir. Ya. Kemudian ada tipe jempol V, tipe jempol A. Jadi pinggul yang membuka atau menutup. Terus teman-teman kenal ada diagnosa kakinya menjauh. Berarti panggulnya kita pernah bahas belum ini? Beberapa penyimpan pinggul. Iya, karena ada itu sebenarnya ada ya. Kan kita kadang ada pasien yang kakinya begini kan? Kakinya ini menjauh gitu loh. Ini juga pinggulnya, berarti dia narik ke belakang. Sehingga narik otot belakang ini, pinggulnya naik. Ya, pinggulnya naik ke belakang. Nanti ada yang dia ini kendor sekali, ya, terbuka dia masuk ke depan. Jadi penyimpangan pinggul itu dia melintir, ya, bisa kanan atau kiri, kemudian buka atau nutup, atau dia ke belakang atau ke depan. Ya. Belum kombinasi dengan sudah nutup, naik, sudah nutup, sudah buka ke depan. Kombinasi tambah melintir, ya sudah. Otomatis dia akan berpengaruh terhadap tulang belakangnya karena tulang belakang itu diapit oleh pinggul. Ya. Biasanya ada manekin di mana nih? Di bawah. Oh. Ya. Maka tentunya tadi ya, bicara kita
pernafasan bermasalah karena sempitnya cekung depan, cekung belakang, ya bukan hanya kita selesaikan di area rongga dadanya saja. Tetap poin permasalahan awal mulanya dari pinggul. Maka harus betulkan dulu pinggulnya, kemudian baru kita selesaikan area atas. Sampai dengan nanti kita memprioritaskan, karena kita kenal ada jalur tengah ya. Jalur penyakit kan ada berapa macam, Dimas? Jalur penyakit. Mantul, samping, mantis, pantel. Sudah? Ya, jalur stres, S ekstrim dan jalur kenceng S ekstrim. Jadi selain penyimpangan itu bermula dari pinggul, berarti bicaranya tadi kendor pantel, ya. Kendor pantel itu memunculkan 4 jalur, ada mantul, mantis, samping, pantel, gitu ya. Kemudian ada penyimpangan yang sifatnya tulang tengah, jalur tengah, yaitu orang C ekstrim, ya, melengkungnya ekstrim, atau S ekstrim, dia masuk jadi kenceng semua badan. Ya, ini juga mempengaruhi ke sistem ini pernafasan. Maka ya poin permasalahannya harus kita bereskan dulu di potnya. Ya, potnya seperti apa? Gitu Bu Ilena ya. Jadi memang harus potnya dulu bereskan. Ada pertanyaan lagi? Sambil diskusi.